Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak mau diajak berhubungan intim, karyawati pabrik di Pringapus, Kabupaten Semarang dianiaya. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, perumahan di Meteseh, Kota Semarang terendam banjir. 3.000 penerima manfaat tak terima MBG imbas SPPG di Salatiga stop produksi buntut dari dana pusat yang tak cair. Ya, akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, perumahan di Meteseh, Kota Semarang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter membuat warga terpaksa mengungsi. Perumahan Dinar Indah di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Minggu siang terendam banjir usai diguyur hujan deras. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir ini disebabkan meluapnya kali Sungai Babon yang tak bisa menampung debit air setelah wilayah kota dan Kabupaten Semarang diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari. Untuk memastikan tak ada yang terjebak, warga dengan menggunakan perahu karet melakukan patroli ke setiap rumah-rumah yang ditinggal warga ketika mengungsi. Intensitas hujan di lokal sekitar Dinar Meteseh ini juga posisinya juga deras. Kebetulan juga yang di Ungaran juga deras. Jadi kebetulan tadi debit air sungai juga sudah tinggi. Sedangkan karena di lokal sendiri juga hujan, jadi air dari sekitar perumahan yang di sekitar Dinar ini juga larinya ke RT saya juga gitu. Untuk kedalaman kebetulan untuk proses yang mendekati sungai itu sudah 100, untuk di jalan 120 cm, tapi untuk rumah yang paling pojok yang dekat dengan sungai itu masuk rumah sekitar 50 cm. Untuk warga alhamdulillah sudah diungsi semua, kebetulan sudah kita ungsikan atau kita evakuasi ke Balai RW. Untuk tinggal sementara, puluhan warga mengungsi di balai desa atau di masjid. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan berupa pompa air dan mengecek tanggul sungai Kalibabon. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan peninjauan proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Joglo, Kota Solo. Proyek kolam retensi dibangun untuk mengatasi banjir di kawasan Joglo dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan kolam retensi di kawasan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo. Pengecekan meliputi kemajuan pembangunan mulai dari kolam retensi hingga saluran air pembuangan. Saat ini proyek pembangunan kolam retensi mencapai 97% dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Kolam retensi dapat menampung sekitar 3.750 kubik air. Sehingga ketika hujan ekstrim, sebagian air dapat tertampung dan tidak menggenangi jalanan. Hujan ekstrim, bagian air sudah tertampung sini dan tidak kemudian menggenangi jalanan. Sudah 90% 90%. Mudah-mudahan sih 2025 harusnya selesai lah. Akhir tahun ini selesai ya? Insya Allah selesai. Kalau dari tinjauan ini kan masih perlu diperhatikan apa? Nah yang perlu diperhatikan sekarang ini itu kan ada air itu genang ya. Jadi dipikirin tuh supaya nggak bau, supaya nggak nyamuk jadi sarang nyamuk gitu. Jadi ada sisi lain lagi, Cipta Karya bisa kerjanya. Jadi satu selesai, jadi selesaikan lagi urusan supaya ini jadi taman kota ini. Sementara 2 pompa dipasang di kolam retensi. Pompa dengan kecepatan 300 liter per detik akan otomatis menyala ketika kolam retensi telah mencapai level tertentu dan air dibuang ke drainase. Ketinggian tertentu mestinya ya Mas, ada levelnya, nanti ketinggian tertentu pompa akan nyala, kemudian ada 2 sebenarnya pembuangan, yang 1 sampai dengan Kolonel Sugiono itu kan ada kanan kiri ya, barat timur. Nah itu nanti akan dibuang masing-masing, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Jadi air nggak ngantri terlalu lama di situ. Berapa pompa sih? 2 pompa. 2 pompa ya.
300 liter per detik. Proyek pembangunan kolam retensi mulai dikerjakan pada awal Mei 2025. Pembangunan kolam retensi yang bersumber dana APBN ini menelan biaya sekitar 20 miliar rupiah. Kolam retensi merupakan bagian solusi pasca pembangunan dan pembukaan underpass Joglo, sebab kawasan ini selalu tergenang air dan banjir hingga ke permukiman warga jika terjadi hujan deras. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Ya, bertambah lagi SPPG yang berhenti beroperasi karena dana dari pusat belum cair. Tidak berproduksinya SPPG Dukuh di Kecamatan Sidomukti, Salatiga itu menyebabkan 3.000 lebih penerima manfaat tidak dapat makan bergizi gratis. Jika biasanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sibuk mendistribusikan makanan di pagi hari, kali ini berbeda. SPPG Dukuh di Jalan Nakula Sadewa, Sidomukti, Salatiga ini tidak sibuk memasok makanan tetapi bersih-bersih dapur. Bukannya libur, tetapi mereka tidak beroperasi sementara karena dana dari pusat belum cair. Seperti surat yang sudah beredar nggih Bapak nggih, kalau memang bantuan ini belum cair dari pusat begitu saja, seperti surat edaran yang sudah mungkin di media-media dapat itu. Kalau itu sejak kapan? Sejak kapannya untuk berhenti sementara operasional ini per tanggal hari ini, hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Sampai kapan tuh? Untuk sampai kapannya kami belum bisa mengkonfirmasi, seperti yang ada di surat resmi yang kami berikan ke sekolah-sekolah, kami belum bisa memastikan sampai kapan karena ya kembali lagi kalau memang dana itu sudah cair dan ada pasti akan kami segera komunikasikan ke sekolah dan akan segera kami salurkan. Penghentian produksi dan distribusi makanan yang terjadi sejak 15 Desember menyebabkan 3.386 siswa penerima manfaat yang tersebar di 9 sekolah tidak bisa menikmati makan bergizi gratis hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kementerian Kebudayaan merilis buku sejarah baru Indonesia bertajuk Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku 10 jilid merupakan hasil penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan ratusan ahli sejarah. Buku sejarah baru Indonesia resmi diluncurkan Kementerian Kebudayaan. Peluncuran buku sejarah Indonesia hasil penulisan ulang dilakukan langsung Menteri Kebudayaan Fadlizon pada Minggu sore. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga tetapkan tanggal 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional. Penulisan ulang sejarah Indonesia setebal 7.958 halaman dikerjakan dalam waktu 1 tahun oleh 123 ahli sejarah dari berbagai perguruan tinggi. Isi buku yang terbagi dalam 10 jilid mencakup perjalanan Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era demokrasi saat ini. Sejarawan jumlahnya 123 orang dari 34 perguruan tinggi dan masing-masing tentu sesuai dengan keahliannya. Ada yang arkeolog itu tentu menulis tentang sejarah awal peradaban Indonesia atau akar peradaban Nusantara, dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1 tahun buku ini bisa terrealisasi.